Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 studi materi fikih di MTSMA ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pernikahan, Perceraian, Waris, dan Wasiat. Yang pertama yaitu pernikahan dalam Islam. Nikah artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya hingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya dengan menggunakan lafadz inkah atau taswid dan terjemahannya. Sedangkan nikah dalam pengertian luas merupakan ikatan lahir dan batin yang dilaksanakan menurut syariat Islam antara laki-laki dan perempuan untuk hidup bersama dalam satu rumah tangga guna mendapatkan keturunan. Hukum pernikahan dibagi menjadi 5 yaitu mubah, sunnah, wajib, makruh, dan haram. Sedangkan syarat dan rukun nikah diantaranya calon suami, calon istri, wali, 2 orang saksi, dan adanya lafadz ijab dan qabul. Untuk perempuan yang boleh dinikahi dibagi menjadi 4. Yang pertama, perempuan yang bukan berstatus istri orang, perempuan yang belum dipinang orang lain, perempuan yang tidak dalam masa iddah, dan mahram atau perempuan yang haram dinikahi. Untuk hak dan kewajiban suami istri dibagi menjadi 3. Yang pertama, kewajiban bersama suami istri, mewujudkan pergaulan yang serasi, rukun, damai, dan saling pengertian, menyayangi semua anak dan mendidik anak. Untuk kewajiban suami, memberi nafkah istri, kewajiban bergaul dengan istri secara baik, memimpin keluarga dan mendidik keluarga. Sedangkan kewajiban istri, mentaati suami, menjaga kehormatan, mengatur rumah tangga, dan mendidik anak. Selanjutnya yaitu pernikahan yang dilarang. Pernikahan yang dilarang ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, nikah mut'ah atau nikah yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan melampiaskan hawa nafsu dan bersenang-senang untuk sementara waktu. Yang kedua, nikah syigor. Nikah syigor adalah nikah yang dilakukan seorang perempuan yang dinikahkan walinya dengan laki-laki tanpa adanya mahar. Dengan perjanjian laki-laki tersebut akan menikahkan wali perempuan tersebut dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Yang ketiga, nikah muhalil. Nikah muhalil adalah nikah yang dilakukan seorang perempuan yang sudah dijatuhi talak 3 oleh suami dan suami diharamkan untuk kembali kepada perempuan tersebut. Poin yang selanjutnya yaitu perceraian atau talak. Perceraian atau talak mempunyai arti melepaskan tali ikatan nikah dari pihak suami dengan menggunakan lafadz tertentu. Untuk syarat dan rukun talak dibagi menjadi 3. Yang pertama, suami yang menjatuhkan talak, syaratnya adalah ada ikatan pernikahan yang sah dengan istri, balik, berakal, dan tidak dipaksa. Sedangkan istri yang dijatuhi talak, syaratnya adalah mempunyai ikatan yang sah dengan suami, masih dalam masa iddah talak rojai yang dijatuhkan sebelumnya. Dan yang ketiga adalah adanya ucapan talak. Untuk macam-macam talak dibagi menjadi 4. Yang pertama, talak dengan tulisan, talak dengan isyarat, talak dengan ucapan, dan talak dalam proses menjatuhkannya. Sedangkan dari segi boleh tidaknya rujuk dibagi menjadi 2, yaitu talak rajai dan talak ba'in. Dan dari segi jumlahnya dibagi menjadi 2, yaitu talak 1 dan talak 2. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Aprilia Dian Sukmawati. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aprilia Dian Sukmawati akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi waris dan wasiat. Waris di sini menunjuk pada pesan tentang sesuatu kebaikan yang dilaksanakan setelah orang yang berwasiat itu meninggal. Sedangkan wasiat itu adalah selaku atau pesan yang akan ditunjukkan kepada orang selain ahli waris. Ada suatu dalil dari Al-Quran, yakni Quran Surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi lirijali nasibum mimma tarokal walidani wal akrabuna walin nisa'i nasibum mimma tarokal walidani wal akrabuna mimma qala minhu au kathur nasibum mafruḍo. Menjelaskan bahwasanya pria atau wanita akan mendapat bagian harta warisan dari kedua orang tuanya maupun kerabat. Tidak sebagaimana halnya pada zaman jahiliyah yang mendapatkan hak warisan hanya pria atau lelaki yang sudah besar. Selanjutnya adalah materi sebab, syarat, dan penghalang waris. Sebab dari adanya waris ini adalah adanya hubungan darah, adanya hubungan pernikahan, dan memerdekakan hamba sahaya. Sebab adanya penghalang dari waris adalah adanya perbedaan agama,
adanya seseorang membunuh orang lain serta menjadi budak orang lain. Kemudian yang menjadi syarat-syarat dari ahli waris adalah pewaris benar-benar meninggal. Yang kedua adalah ahli waris masih hidup. Yang ketiga adalah benar-benar dapat diketahui sebab-sebab ahli waris. Selanjutnya adalah tabel pembagian ahli waris. Mungkin saya akan menjelaskan mengenai tabel dari pembagian furudul muqaddarah. Mungkin teman-teman sudah melihat dari PowerPoint kami. Selanjutnya dimisalkan saja pada si mayat itu suami telah wafat. Suami wafat meninggalkan istri, anak, kemudian nenek dan kakek. Nah, pada istri memiliki anak itu bagiannya adalah 1/8, kecuali istri jika tidak memiliki keturunan bagiannya adalah 1/4. Selanjutnya adalah bagian nenek dan kakek atau ibu dan bapak. Jikalau nenek dan kakek tersebut tidak memiliki cucu, maka bagiannya adalah 1/3. Jika nenek dan kakek tersebut memiliki cucu, maka bagiannya adalah 1/6. Misalnya ada contoh soal seperti berikut. Zainab atau seorang istri meninggal dunia dengan meninggalkan suami, ibu, ayah, seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Harta peninggalannya sebesar 48 juta. Nah, pertanyaannya, berapakah bagian masing-masing ahli waris tersebut? Kita selesaikan satu persatu. Suami dalam soal tersebut memiliki keturunan. Jadi seorang suami jika memiliki keturunan bagiannya adalah 1/4. Jika tidak memiliki keturunan bagiannya 1/2. Jadi suami dari Zainab bagiannya adalah 1/4. Kemudian ibu dan ayah. Nah, dalam soal tersebut Zainab memiliki seorang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan. Jadi kakek dan nenek tersebut memiliki cucu. Jadi bagiannya adalah 1/6. Jika tidak memiliki cucu, bagiannya adalah 1/3. Kemudian bagian dari anak, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan adalah asobah, sisa dari harta warisan tersebut. Nah, kemudian pembagiannya. Setelah kita mengetahui pembagian dari suami ada 1/4, ibu dan ayah adalah 1/6, anak adalah asobah atau sisa, maka lebih mudahnya lagi kita samakan penyebutnya. Jadi 1/4, 1/6, dan 1/6. Nah, kita sama ratakan, yakni penyebutnya adalah 24. Jadi 24 bagi 4 adalah 6, jadi 6/24. 24 bagi 6 adalah 4, jadi 4/24. 24 bagi 6 adalah 4/24. Nah, selanjutnya kita langsung ke perhitungan atau penjumlahan. Yang pertama, suami dulu. Suami memiliki bagian 1/4 jika disamaratakan 6/24 dikali 48 juta, jadi 12 juta. Ibu dan ayah sama, 4/24 kali 48 juta, yakni 8 juta. Nah, selanjutnya kita jumlahkan bagian suami 12 juta, bagian ibu dan ayah 8 juta, 8 juta. Jadi jika dijumlahkan jadi 28 juta. Nah, bagian dari anak, 1 orang anak laki-laki dan 2 orang anak perempuan adalah asobah atau sisa dari harta waris tersebut. Harta waris awal yakni adalah 48 juta. Kemudian kita kurangkan dari hasil penjumlahan dari harta waris suami, ibu dan ayah adalah tadi 28 juta. Jadi sisanya adalah 20 juta untuk bagian anak-anak tersebut. Nah, perlu kita ketahui bagian dari anak laki-laki memiliki 2 kali bagian dari anak perempuan. Jadi anak laki-laki ini memiliki 2 kali lipat bagian dari anak perempuan. Nah, misalnya memiliki 20 juta. Anak laki-laki memiliki bagian lebih banyak dari anak perempuan, yakni 10 juta. Kemudian masing-masing anak perempuan memiliki bagian 5 juta dan 5 juta. Mungkin seperti itu penjelasan dari kami. Sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.